teman-teman kalau misalnya kita meninggal dalam Islam, kita percaya bahwa kita dikubur nih. Ketika dikubur, 7 langkah pengantar kita, apakah kerabat, apakah teman, meninggalkan kita. 7 langkah menjauh dari kubur, tiba-tiba kita akan bangun dan kita akan melihat ternyata kita sudah mati. Tiba-tiba datang 2 malaikat bertanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang gampang, kita bisa menjawab dalam Islam, menjawabnya Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katanya nggak cukup beriman, kita nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, dan kita akan disiksa sepanjang zaman gitu. Itu kan mengganggu banget sebagai anak kecil yang belum juga tahu mana benar mana yang, tapi ada siksa kubur gitu. Dan itu sesuatu yang berkesan banget dong, ya kan? Akhirnya ya itu harus aku keluarkan dalam bentuk film. Sisa kubur itu mungkin waktu yang panjang banget, dan kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kalau kita nggak cukup iman, kita akan disiksa sepanjang kita menunggu kiamat yang nggak tahu kapan itu. Dan itu sebagai anak kecil aku yang, ya ampun kalau misalnya itu benar gimana ya gitu. Jadi sejak kecil itu adalah sesuatu yang selalu aku tanyakan tentang sisa kubur, nanya ke orang tua, nanya ke guru, nanya ke ustadz, benar apa enggak. Dan dia selalu bilang, kalau misalnya lu percaya agama, lo harus yakin tanpa ragu. Jadi sisa kubur juga benar gitu kan. Mampuslah kita kalau misalnya kita hari meninggal dan kita nggak siap, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi film Sisa Kubur walaupun point of view-nya adalah ajaran agama Islam, tapi ajaran agama lain, orang yang menganut ajaran agama apapun akan bisa menggunakan itu untuk bahan perenungan. Makanya ceritanya itu nggak yang dengan menggunakan dakwah, menggunakan ayat. Bahkan akunya sebagai filmmaker berbicara sesuai dengan kapasitas sebagai seorang filmmaker. Jadi nggak, ketika di interview nggak pakai ayat-ayat gitu loh, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis gitu. Kalau ularnya kan memang ada banyak orang ketika ketika ikut nggak press conference, kenapa ada ular, ular ini ularnya kalau misalnya orang tahu apa namanya ajaran tentang sisa kubur, ya Sujaul Akro memang dari dulu adalah salah satu karakter yang terbesar yang ada dalam sisa kubur, ajaran sisa kubur ini gitu. 12 golongan itu adalah 12 golongan orang yang dibangkitkan dari kubur nanti. Ada 12. Satu seperti apa, dua sebelumnya sampai seterusnya. Jadi kalau dilihat ini kita bikinnya nggak sembarangan. Ini kan semua orang, ini kan sebenarnya masih manusia. Ini bukan tengkorak. Ini masih manusia yang disiksa, yang hancur mukanya karena terkena siksaan. Dan itu ya masing-masing ada jenisnya, disisa karena apa, golongan pertama karena apa, golongan kedua karena apa gitu. Itu lengkap sih, bisa di Google, dan ada juga aku pin, ada yang komen di Instagram gitu. Jadi bukan sekedar kayak keren ya bikin konsep begini, tapi gimana caranya supaya semuanya ada artinya gitu. Tanggung kalau misalnya bikin poster yang penting cool aja, kayaknya kesempatan nih bikin sesuatu yang ada artinya. Dari kecil kan kita sebagai orang Islam dapat pendidikan agama dari mulai SD kelas 1, bahkan sebelum kita masuk SD kalau kita ngaji. Aku sebelum masuk SD udah ngaji, dan itu kan selalu dikasih tahu tentang sisa kubur oleh ustadz kan. Nah, buat seorang anak yang belum mengetahui hitam putih kehidupan, salah dan benar, awal-awal dikasih tahu bahwa nanti ketika kita mati, kalau misalnya kita tidak beriman kita akan disiksa, itu kan kayak mengerikan. Dan itu sampai aku dewasa itu teringat terus. Aku sebelum bikin film horor, sebelum bikin Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, atau Pengabdi Setan 2, itu udah kepikiran untuk bagaimana caranya bisa mengeluarkan yang aku rasakan tentang ajaran agama tentang siksa kubur. Tapi nggak bisa. Sampai akhirnya tahun 2012, itu aku diminta oleh Justin Lin, sutradara The Fast and Furious, untuk membuat film pendek. Untuk membuat film pendek 7 menit katanya. 7 menit aja ya Joko, nggak boleh lebih dari itu, dan nggak boleh ada dialog. Aku berpikir ini kesempatan yang luar biasa untuk memfilmkan siksa kubur. Kenapa siksa kubur ceritanya, kenapa fascinating banget? Karena ini adalah salah satu yang menurut aku immediate bagi seorang manusia. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membicarakan siksa neraka, membicarakan kiamat, kita nggak tahu kapan. Hari akhir kan kita nggak tahu kapan, tapi kalau misalnya siksa kubur itu benar-benar ada, kita bisa mengalami itu bukan besok, hari ini kita mati, hari ini kita dikubur,
kita bisa mengalami itu yang mengganggu pikiran aku banget gitu. Jadi sejak tahun 2012 aku berpikir bahwa ternyata cerita tentang sisa kubur banyak yang tertarik karena penontonnya banyak dan dibicarakan terus, bahkan film pendeknya sering digunakan untuk berceramah gitu, menceritakan tentang sisa kubur. Makanya, oh ini bukan cuman sesuatu yang penting bagi aku untuk aku ceritakan, tapi ternyata bagi orang untuk mendengar cerita tentang sisa kubur penting. Makanya aku berani untuk membuat film panjang sisa kubur yang ketika orang pulang nanti bisa dapat bahan renungan siapapun dia, maupun Islam maupun gak Islam. Jadi akhirnya riset dari kajian-kajian agama, kita kumpulkan audio visual, rekaman-rekaman dari buku-buku semua kita ambil, dan akhirnya aku bikin skenario-nya. Setelah skenario jadi, aku tunjukkan ke teman-teman, dapat masukan. Setelah itu sebelum kita syuting, kita uji skenario di meja ini, by the way, tahun lalu dengan mengundang orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ada yang penulis senior, ada yang lebih paham tentang agama. Kita uji skenario-nya supaya benar. Gitu. Terus terang, kalau aku memang menunggu sisa kubur nggak dibikin ketika muda gitu ya. Karena bukan cuma karena aku, tapi teman-teman dekat aku termasuk Tia juga bilang, Bang, untuk topik yang seperti ini kita nggak bisa mengerjakannya kalau kita belum mature, belum dewasa gitu. Karena jatuhnya apa? Again, nggak mau mengambil contoh film-film lain. Kalau misalnya cerita tentang siksa kubur diceritakan tidak secara dewasa, jatuhnya akan eksploitatif. Jatuhnya akan yang digambarkan siksa kubur buat apa gitu kan. Cerita tentang siksa kubur kan ada, bukunya ada, komiknya ada, tapi yang lebih dari itu apa? Jadi aku kenapa menunggu sampai sekarang, karena menunggu supaya sebagai filmmaker dan sebagai manusia lebih dewasa untuk menceritakan, sehingga bisa lebih berguna dan bermakna gitu filmnya nanti. Kalau bikin film siksa-siksa aja, nonton film Saw atau Hostel gitu kan, torture, tapi kan ini kan pengennya lebih dari itu. Karena tadinya aku tahun 2023 itu seharusnya aku syuting di LA, syuting film Hollywood. Hollywood. Cuman teman-teman bilang, Bang, ini film lo ke-10. Lo yakin? Karena mereka tahu Sisa Kubur itu pet project aku yang pengen banget aku ceritain gitu. Karena dari kecil udah diajarkan tentang Sisa Kubur dan nggak bisa dihilangkan, dan itu salah satu hal yang tiap hari melekat dalam diri aku. Akhirnya aku memutuskan untuk menolak project yang di Hollywood untuk syuting Sisa Kubur, makanya maju. Karena gini, sistem di LA itu kalau misalnya project ini jalan, udah development terus udah mau jalan, udah mau syuting. Kalau misalnya kehilangan director itu biasanya nggak diganti sama director lain, tapi di kick projectnya diganti sama project lain. Ya itu nggak tahu kapan. Jadi ya udah apa tolak aja. Nggak apa sih sekarang artinya syuting film di Hollywood nggak ada artinya. Orang udah aku bilang bahwa kita bikin film di mana aja bisa ditonton orang di mana aja. Film Hollywood Indonesia itu udah nggak ada artinya lagi, udah nggak ada jarak kan sekarang. Jadi kalau orang masih pakai embel-embel Hollywood itu nggak apa artinya gitu, sama aja. Kalau jadi gini, skenario dibikin, draft pertama aku share ke produser teman-teman, kita diskusikan, kalau ada yang kurang diskusi, baru kita masukkan ke draft selanjutnya. Kita ada 3 draft. Di antara draft 1, 2 itu kita internal. Draft ketiga kita undang orang luar, yang seperti aku bilang tadi. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya, ada yang penulis, ada yang lebih tahu soal agama ketimbang kita. Itu nanti mereka ngasih masukan, aku nggak boleh ngomong sebagai penulis, diem aja, cuma nyatet. Itu kayaknya kurang, nggak boleh menjawab nih, jadi nggak boleh tersinggung. Aku tulis. Baru setelah itu kita diskusikan internal mana yang kita implementasikan ke draft selanjutnya gitu. Ini sebenarnya aku ambil dari cara aku lagi persiapan film kan di LA, dan itu caranya seperti itu. Jadi aku ambil yang bisa aku aplikasikan ini yang baik, yang bisa membuat. Tapi itu memang betul membantu banget, karena kalau kita nulis skenario kan kita invest semua pikiran kita, kadang-kadang kita udah nggak bisa ngeliat lagi kan, dan kayaknya udah perfect nih, pas dikasih ke orang lain
ini kurang, oh iya betul juga. Plus nanti ketika syuting juga akan ada masukan dari pemain misalnya. Dia akan bilang misalnya, Bang, kayaknya karakter aku, karena aku ada nggak ya contohnya? Nih, setiap kali aku bikin film, setiap karakter mau yang ngomong, mau yang nggak ngomong, aku bikin historinya dari mulai dia lahir kapan, tanggalnya kapan, SD, SMP, SMA, ini semua, ini jurusannya apa yang dia lalui, apa segala macam, lengkap dari mulai dia lahir sampai dia masuk ke cerita film. Semua, bahkan yang tidak ada dialog dikasih. Kalau capek, kalau karakternya 50 ya 50 aku bikin cerita. Kalau 100 ya 100. Exactly, karena bikin karakter. Kenapa Sisa Kubur sangat menarik banget? Karena karakternya real banget. Kita kayak, ini orang bisa tiba-tiba beneran ada orang yang tinggal di sebelah rumah. Karena real. Makanya kita peduli. Tapi kalau orangnya teriak-teriak mulu, gitu kan. Duh, annoying banget, mati aja deh lu. Gitu. Ya kan, bukannya serem, malah lu mati aja deh. Dari mereka sudah tahu karakter mereka, ketika reading udah oke, tapi ketika syuting interaksi dengan karakter lain, mereka bisa bilang seperti ini, Bang, kayaknya kalau karakter aku tidak akan membilang seperti ini, tapi seperti ini. Gimana Bang? Kita diskusikan dan mungkin juga akan ditweet juga. Jadi penyempurnaan dari cerita, adegan dan dialog itu ketika penulisan skenario sampai ketika kita syuting. Sampai nanti ketika diedit sama editor akan dilihat kayaknya ini nggak cocok nih dia ngomong kayak gini, waktu segala macam itu juga dilihat. Jadi penceritaan itu ada 3 kali. Ketika ditulis, ketika didirect, ketika diedit. Pokoknya cara penceritaannya film Sisa Kubur pengennya dewasa, lebih mature. Jadi bukan gini. Jadi ini kan film pertama kita di Kamenz Pictures ya. Jadi Kamenz Pictures ini adalah PH baru sebenarnya. Walaupun sebelumnya kita udah produksi Pengabdi Setan 2, tapi kan studionya Rapi Film. Nah, ini adalah film pertama kita. Nah, kita mau bikin film di Kamenz Pictures itu pengennya ada 3, filmnya eksploratif secara teknis dan estetika. Yang kedua, kita pengen untuk mass juga, untuk mass audience, tapi dewasa. Jadi bukan yang ada yang nanya, Bang ada setannya? Coba aku tanya, Siksa Kubur tuh ada setannya apa enggak? Kalian berhadapan sama siapa di kuburan? Seperti yang aku bilang, ini film ke-10. Kepingin film, aku juga denger kan kalau apa sih Bang bikin film jump scare, ceritanya nggak banyak, karakternya juga nggak jelas, tapi jump scare-nya oke. Pengennya yang 10 ini fokusnya ke karakter, ke cerita. Cerita itu apa? Cerita dalam film itu bukan cuman gambar, tapi apa? Semua yang ada di skenario. Yang paling kuat apa? Salah satunya adalah sound, adalah musik. Kalau kalian denger, bahkan di teaser udah denger ya, musik sama soundnya yang dueng gitu. Di film itu kalikan 100 saja. Karena sampai sound design-nya itu kita dibantu sama sound designer film Incantation. Pernah nonton nggak film Incantation? Itu dibantu sama dia untuk menciptakan sound yang meneror. Dan kita bilang dari awal, terornya jangan cuman kayak kaget, tapi betul-betul masuk. Jadi itu nggak ada yang diang gitu, nggak ada. Tapi masuk ke dalam bawah kulit kalian, kayak merayap kayak ular, kayak Sujaul Akor. Aku bahkan skenario ada dua versi. Yang pertama versi minor, versi anak kecil. Jadi skenario Siksa Kubur itu pemeran anak-anak di bawah 15 tahun itu menerima versi yang minor. Bukan minor kecil, tapi buat anak kecil. Jadi minor version. Jadi mereka menerima skenario yang sudah aku ubah, sesuaikan sedemikian rupa sehingga aman untuk dibaca. Tentunya kita nggak mau mengekspos anak-anak ke sesuatu yang belum sesuai dengan umur mereka. Jadi betul-betul ada pendampingan yang betul-betul ibu mereka ikut setiap kali reading, setiap kali semuanya mereka datang, ibu datang, aku minta untuk hadir ibunya untuk melihat yang aku ajarkan ke anak-anaknya apa. Dan aku diskusi, hari ini kita akan ada adegan ini segala macam, sehingga apa yang perlu dijelaskan ke anaknya adalah ini. Mereka juga membantu menjelaskan ke anak. Gini deh, PH kita PH baru Kak.
Duitnya duit kita sendiri. Jadi nggak mungkin mahal-mahal. Tapi kalau nanti kalian tonton filmnya itu kayak film mahal banget. Dari teasernya kelihatan kan, kayak oh shit gitu. Ya karena orang-orangnya ya memang jago-jago, DOP kita, art director kita semua. Ada yang nanya gini, kenapa sih yang main harus mereka-mereka? Ketika skenario selesai, yang pertama kali ditanyakan oleh produser aku, bukan kita mau syuting kapan, mau syuting di mana, berapa budgetnya. Yang pertama kali tanya adalah, bang, ini yang mau main siapa? Karena berat banget karakternya itu betul-betul dia diem aja harus udah menggambarkan hidup dia selama seumur hidup diem aja gitu. Seperti film-film yang kita tonton kita suka itu. Aku bilang, ya mereka yang terbaik. Masalah waktunya ada apa enggak? Alhamdulillah semuanya kayak dikasih. Nanti kalau kamu nonton film saya kubur, kamu akan gini, oh my god Fardina. Karena kan kita sebelum filmnya kita lock kan kita ada tes audience kan. Itu semua orang bilang, Faradina, dia baru main film berapa Bu? 3? Nggak banyak ya. Dia bisa menyaingi, bisa mengimbangi Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Raharjo. Dari awal aku udah kepengin sama Reza, udah lama banget. Cuman aku dulu juga pengen banget kerja sama Ibu Christine Hakim, tapi lama nunggunya karena aku mau yang aku kasih ke Ibu Christine itu adalah yang terbaik buat dia, yang menantang, yang buat dia nggak cuma kalau dia cuma jadi karakter biasa mah kayak Reza gitu ya dikasih ini ya gampang aja orang dia aktor hebat, tapi harus sesuatu yang pas banget. Reza di sini beda banget, ngelihat dia aja, ngelihat waktu di teaser kan, ini Reza nih, beda banget gitu. Aku sebenarnya nggak mau selalu ada Fahri Albar, tapi ketika kita ada karakter, tiba-tiba ada yang bilang ini kayak Fahri Albar, kayak Ai nih bang, Ai lagi, ini sini, oke nggak? Tahu nggak bang siapa yang paling cocok? Siapa? Ai. Nanti kalian kalau nonton filmnya itu ada beberapa karakter yang evil banget, jadi kayak memerankan itu tuh kayak mungkin bisa mengganggu psyche pemainnya karena jahat banget gitu. Bukan jahat ya, tapi nilai yang dia anut itu tidak sesuai dengan nilai orang kebanyakan. Enggak, aku nggak mau mereka bilang iya tanpa mereka baca skenario. Ada juga yang udahlah nanti aku kirim skenario, udahlah nggak mau, nggak baca dulu skenario. Karena kalau nanti teman-teman nonton filmnya akan paham. Mungkin ada beberapa karakter yang berat banget gitu maininnya. Casting itu bukan berarti dicoba dikasih skenario, tapi kita ketemu ngobrol. Aku biasanya kalau misalnya ngajak orang untuk main film itu jarang banget tuh, kecuali yang sama sekali nggak tahu dia, baca skenario direkam nggak. Aku ketemu ngobrol, bertanya soal kehidupan. Kayak misalnya tadi aku cerita ke Om Slamet kesini apa ini? Kesini ya, tentang Om Slamet ya. Om Slamet Rajo belum. Aku mau ngajak Om Slamet kerja sama pertama kali kan sama Om Slamet Rajo ya. Itu aku datang ke Sanggar, tempat dia Sanggar teater populer. Aku cuma ngobrol tentang kehidupan, tentang ini itu segala macam. Gak ada ngomongin film. Ketemu lagi juga, akhirnya cocok. Sampai dia nelpon, Jok, lu datang ke gua ke Sanggar beberapa kali, lu mau nawarin gua film ya? Nah, sebenarnya iya sih Om, tapi aku mau cerita nanti. Udah sekarang aja kasih skenario nya. Aku kasih kirim langsung dia telepon, Jok, gua harus ikut. Nah, berarti kan cocok. Cocok itu artinya dia juga ingin menceritakan hal yang sama sesuai dengan aku mau ceritakan juga. Yang kedua, ketika kita reading workshop, makanya aku tidak pernah menggunakan orang lain. Aku harus pegang sendiri. Ketika reading itu harus aku sendiri yang bersama aktornya, bukan orang lain. Supaya kenal, supaya tahu jiwanya seperti apa dan apa yang aku harus lakukan untuk bisa mendapatkan performance paling baik dari mereka. Jadi ada safeguard itu ketika syuting. Menjawab pertanyaan kamu, nggak ada. Syuting itu cepat banget. Jam 6 sore udah pulang. Itu pernah jam 4 sore kita pulang karena saking cepatnya. Berat banget memang syutingnya. Karakter itu berat banget. Kenapa menurut aku Sisa Kubur ini sangat relate banget? Karena semua pertanyaan tentang agama yang sehari-hari kita tanyakan tuh ada di situ. Dan bukan cuman kayak yang kulit-kulitnya aja gitu kan. Banyak orang mengira bahwa agama itu ya yang kulit-kulitnya aja. Kita lebih ke psyche, lebih ke pertanyaan eksistensial
kita sebagai manusia. Dalam film ini ada orang yang menganggap bahwa agama itu untuk menakut-nakuti, dan ada yang akan membuktikan itu salah. Karena itu bahkan ada dialognya. Ada dialognya. Ada yang bilang gini, kenapa agama suka nakut-nakuti orang? Dan jawabannya, saya sering bertemu orang seperti kamu. Dimulai dari imannya sangat tipis, diakhiri dengan tidak beriman. Ini film yang interaktif. Jadi endingnya itu tergantung kita berpartisipasi apa enggak dalam adegan itu. Aku belum bisa ceritakan sekarang. Alhamdulillah aku dikasih privilege sebagai seorang filmmaker yang nggak semua filmmaker bisa mendapatkannya. Kalau bikin film itu dibebasin. Sama ketika aku bikin film sama Lifelike, MD, sama siapa lagi, sama Rapi gitu ya, itu dibebasin mau bikin apa aja. Dengan demikian aku jadi lebih punya sensor lebih besar, bukan jadi kayak ngasal gitu. Jadi kayak sebelum aku keluarkan aku harus betul-betul ini betul-betul bagus duluan gitu. Tapi ketika aku bikin film buat PH lain, aku kan harus melihat PH mereka. Biasanya mereka bikin film seperti apa dan jangan sampai merugikan mereka gitu. Karena tidak sesuai. Nah, untuk film Sisa Kubur kita membuat film dengan tone itu kayak jiwa dari sebuah film yang mau kita asosiasikan dengan Kamensi, yaitu eksploratif untuk mass audience, tapi penceritaannya itu lebih mature. Jadi perbedaannya dari film-film aku yang lain, film ini penceritanya lebih dewasa. Nah kalau misalnya Sisa Kubur, karena ini film dari Kamensi, tone-nya sesuai dengan film yang ingin kita buat. Yang pertama eksploratif dari segi teknis dan estetika. Yang kedua untuk mass, tapi penceritaannya mature, dewasa. Nandain nggak semua hero dalam film aku perempuan? Semua film heronya perempuan. Karena aku dikelilingi sama perempuan, hidup aku tuh isinya perempuan hebat. Laki-lakinya enggak. Jadi aku memandang hero itu perempuan. Yang perlu diperhatikan bagaimana supaya penonton peduli sama karakter. Enggak lebih gak. Mau kita bikin jump scare sekali dalam 2 detik, kalau orang gak peduli, kenapa orang merasa seru nonton film horor? Aku tanya. Boleh gak ada yang mau jawab? Kenapa kita nonton film horor kita merasa seru atau takut? Emang kita takut sama kita? Enggak, kita takut kenapa? Takut karakter yang ada di film itu kena bahaya. Kalau kita nggak peduli sama dia, nggak serem. Orang kita tahu tuh film, tapi begitu kita care sama karakter itu, kita mau dia sehat, kita mau dia selamat, kita mau dia sampai sayang, itu serem. Bener nggak? Nggak perlu jedar-jedor, ya kan? Film yang Mbak tonton kemarin, yang kamu tonton kemarin, kan nggak ada jedar-jedor kan? Di film horor itu. Tapi kita peduli sama karakternya kan? Aduh selamat deh please, selamat deh dia, gitu. Yang ketempelan apa segala macam kan? Aduh selamat deh karena kita peduli sama dia. Bagaimana cara membuat penonton care sama karakter film kita? Karakternya harus real, seperti dunia nyata, seperti kamu, seperti aku, seperti kita.